السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sebagaimana kita bahas kemarin, bahwasanya permasalahan di Madinah adalah menghadapi orang-orang Yahudi. Berbeda dengan keadaan di Mekah menghadapi orang-orang Quraisy, kaum musyrikin. Sekarang menghadapi orang-orang kafir, tetapi dalam keadaan mengenali kitab-kitab terdahulu, khususnya Taurat. Di antara mereka adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Khaybar. Ditambah lagi selain Yahudi yang hakiki, Yahudi yang asli memang turunannya Ab'an Jad dari nenek moyang mereka, juga bergabung bersama mereka orang-orang Aus dan Khazraj yang mutahawwidun, yang ke-Yahudi-Yahudian, membela mereka, mendukung mereka, padahal mereka musyrikin tadinya. Mereka bergabung dalam barisan para munafikin. Jadi orang-orang munafikin adalah orang-orang Arab yang ada di Madinah, mungkin dari Aus atau dari Khazraj, tetapi mereka lebih mencintai orang-orang Yahudi daripada kaum muslimin. Sudah sebutkan di antara tokoh-tokohnya seperti Huyai ibn Akhtab, tokoh Yahudi, Abu Yasir ibn Akhtab, dan juga Judai ibn Akhtab. Tiga-tiganya satu bersaudara atau satu keluarga. Semuanya anaknya Akhtab, Huyai ibn Akhtab, dan juga Abu Yasir ibn Akhtab, dan Judai ibn Akhtab. Demikian pula beberapa tokoh-tokoh lainnya dari orang-orang Yahudi, sebagaimana sudah kita bicarakan kemarin, hampir semua mereka adalah orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecuali dua orang yang masuk Islam, yaitu Abdullah ibn Salam yang kita kisahkan kemarin, dan Mukhayriq. Mukhayriq agak berbeda kisahnya dengan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Dikisahkan oleh Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, wa kana min hadithi Mukhayriq, dan diantara kisahnya Mukhayriq, wa kana habran aliman, dan bahwasanya beliau adalah seorang habran aliman. Habr adalah tokoh ulamanya Yahudi atau tokoh ahli ibadahnya Yahudi, yang nanti bentuk jamaknya adalah ahbar. Masih ingat ucapan Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah.
Mereka mengambil ahbar mereka, ruhban mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ahbar bentuk jamak dari habr, ruhban bentuk jamak dari rahib. Maka salah satunya adalah ahli ibadah dan yang lainnya adalah ahli ilmu. Mereka dikatakan oleh Allah menyembah pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka karena mereka mengikuti aturan yang dibuat dan dibikin oleh tokoh-tokoh pendetanya. Kembali kepada kisah Mukhairik bahwa dia adalah habrun, seorang alim atau seorang ulamanya Yahudi atau seorang yang ahli ibadah mereka. Wa kana rajulan ghaniyan katsiran amwali wan nakhl. Beliau adalah seorang yang kaya raya, katsiran amwal, banyak hartanya, minan nakhli, dari kebun-kebun kurmanya. Kebun kurmanya luas. Wa kana ya'rifu Rasulullah SAW bi sifatihi wa ma yajidu fi ilmihi, dan dia kenal Rasulullah SAW dari kitab-kitabnya, kenal bisifatihi, kenal sifat-sifatnya, wa ma yajidu fi ilmihi, dan juga apa yang dia dapati dari ilmu dia tahu sifat-sifat dan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ghalaba alaihi ilfu dinihi, hanya saja dia dikuasai oleh ilfu dinihi, enggak enak sama agamanya. Ilf, yakni masih bagaimana ada perasaan kepada agamanya sehingga hatinya tahu ini nabi yang benar, ini nabi yang hak, ini nabi yang diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil, ini nabi yang diberitakan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi, ini nabi persis seperti yang diberitakan di dalam kitab-kitab mereka. Itu tahu, Mukhairik tahu, tetapi masih ghalaba alaihi ilfu dinihi, tapi dia masih dikuasai oleh perasaan terhadap agamanya, sehingga masih belum menampakkan seperti Abdullah bin Salam. Falam yazal ala dzalika hatta idza kana yaum Uhud, maka dia terus dalam keadaan belum menampakkan keislamannya dan belum mengungkapkan isi hatinya sampai terjadi perang Uhud. Berarti sudah lama sekali, dari mulai perang Badr sampai kemudian perang Uhud. Wa kana yaumus sabti, dan perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu. Qal, maka dia mulai berbicara kepada kaumnya. Ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, wallahi innakum la ta'lamun anna nasra Muhammadin alaikum lahaq. Wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya kalian sudah tahu bahwa membela Muhammad SAW adalah hak. Membela dia adalah kewajiban kita. Dia menyatakan bahwa membela Rasulullah SAW merupakan kewajiban kita. Dan dikatakan dengan kalimat wa antum ta'lamun, kalian sudah tahu. Karena Mukhairik tahu, mereka orang-orang Yahudi selalu memberitakan tentang Nabi yang akan datang. Nanti akan datang Nabi, nanti akan datang Nabi, sehingga rata-rata mereka sudah tahu. Maka kata Mukhairik, antum ta'lamun, kalian sudah tahu, kalian sudah punya ilmunya, bahwa ini adalah Rasul dan kewajiban kita untuk membela Rasul ini sejak dulu. Sudah memberitakan, kalau datang Rasul kita harus membelanya, kalau datang Rasul kita harus berperang, membela dirinya, berjuang bersamanya. Sudah sering disebut-sebut. Maka dikatakan dengan kalimat yang seperti itu. Maka kaumnya berkata, innal yawma yawmas sabt, sesungguhnya hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu orang-orang Yahudi tidak mau keluar rumahnya. Qala, maka berkatalah Mukhairik, la sabta lakum, enggak ada Sabtu-Sabtuan buat kalian. Kenapa demikian? Karena dia tahu ini yang datang adalah Nabi. Maka kalau datang Nabi, maka syariat yang lalu sudah dirubah dengan syariat yang baru, syariat yang diatur oleh Nabi yang terakhir, sehingga urusan Sabtu-Sabtuan sudah lewat. La sabta lakum, enggak ada urusan Sabtu atas kalian. Maka thumma akhadha silahahu fa kharaja hatta ata Rasulullah sallallahu. Maka dia ambil perlengkapan perangnya, ambil senjatanya, kemudian dia keluar menemui Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya di Uhud, bergabung dengan Rasulullah SAW. Wa ahida ila man wara'ahu min qaumi. Kemudian dia memberikan wasiat, berpesan kepada orang-orang yang di belakangnya dari kalangan Yahudi yang ikut bersama dia. Sesungguhnya kalau aku terbunuh, in qutiltu hadzal yaum fa amwali li Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasna' fiha ma arahu Allah.
Kalau aku terbunuh, maka hartaku seluruhnya untuk Nabi Muhammad SAW. Dia pergunakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia pergunakan sesuai dengan apa yang dia maukan, yang dimaukan oleh Allah kepada dia. Pesan, wasiat bahwa hartanya seluruhnya untuk Rasulullah SAW kalau dia terbunuh. Padahal dia adalah seorang yang katsirul amwal, banyak hartanya, kaya raya, banyak kebun-kebun kurmanya. Falamma qatala an-nas qatala hatta qutil. Ketika manusia sudah mulai bertempur, maka beliau qatala, bertempur, hatta qutila, hingga beliau terbunuh. Fakana Rasulullah SAW fima balaghani yaqul, maka Rasulullah SAW pun berkata sebagaimana berita yang menyampai kepadaku, kata Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW mengatakan Mukhayriq khairu Yahud. Mukhayriq adalah sebaik-baik Yahudi. Wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amwalahu, maka Nabi pun mengambil seluruh hartanya sesuai dengan wasiatnya. Fa'ammatu sadaqati Rasulullah SAW bil Madinah minha, maka kebanyakan nafkah Rasulullah SAW dan semua keperluan-keperluan Rasulullah, keperluan dakwah, semuanya hampir semuanya dari hartanya Mukhayriq tadi, peninggalan hartanya Mukhayriq. Maka dikatakan Mukhayriq khairu Yahud. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, haddatsani Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, qala huddithu an Safiyah. Kata Ibnu Ishaq menyampaikan kepadaku Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, dia berkata, huddithu an Safiyah, aku diberitakan dari Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Safiyah binti Huyai ibn Akhtab. Safiyah anaknya Huyai ibn Akhtab. Tadi sudah kita sebutkan Huyai ibn Akhtab dengan Judai ibn Akhtab dengan Abu Yasir ibn Akhtab adalah 3 tokoh Yahudi yang betul-betul memusuhi Rasulullah SAW dan memusuhi kaum muslimin. Tapi salah satu anaknya Safiyah adalah nantinya menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Safiyah menceritakan kejadian tentang bapaknya. Anaha qalat, dia berkata, kuntu ahabba waladi abi ilaihi, aku adalah anak paling disayang oleh ayahku. Wa ila ammi Abi Yasir, dan yang paling disayangi oleh pamanku Abu Yasir, Abu Yasir bin Akhtab, saudaranya Huyai bin Akhtab. Lam alqahuma qattun ma'a waladin lahuma illa akhadhani dunahu. Tidaklah aku menemui keduanya dalam keadaan ada di sisinya anak-anak lain, kecuali pasti keduanya mengangkat aku dan mengambil aku, karena paling disayang. Qalat, berkata Safiyah radhiyallahu taala anha, falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu datang ke Madinah, wa nazala bi Quba, dan singgah di Quba, fi Bani Amr, di keluarga suku Bani Amr ibn Auf, ghada alaihi abi, maka pagi-pagi sekali ayahku berangkat ke Kuba. Abi Huyai bin Akhtab wa ammi, dan pamanku Abu Yasir ibn Akhtab, mughallasaini, di waktu ghalas, berarti betul-betul di waktu hampir masih agak gelap, subuh, sudah berangkat berdua. Qalat, kata Safiyah, falam yarji'a hatta kana ghurub asy-syams, keduanya tidak kembali kecuali sampai terbenam matahari maghrib. Qalat, berkata Safiyah, fa'ataya kalaini kaslanaini, pulang waktu maghrib dalam keadaan keduanya lusuh, layu, kaslan, dalam keadaan malas, berjalan gontai. Saqitaini yamshiyanil huwaina, dalam keadaan dia sudah lemas. Yamshiyan, keduanya berjalan huwaina. Berjalan huwaina maknanya berjalan dengan gontai, dengan betul-betul tidak ada semangat hidup. Pagi subuh berangkat menuju Kuba, maghrib baru pulang, dalam keadaan seperti itu keadaannya. Kalain, dari kata-kata kal, lelah.
Qalat fahashistu ilaihima, maka aku pun berlari menuju keduanya. Ingin disayang seperti biasanya. Kama kuntu asna, sebagaimana aku lakukan seperti biasanya. Fa wallahi maltafata ilayya wahid minhuma, tapi demi Allah tidak seorang pun dari keduanya yang menengok aku. Aku enggak digubris sama sekali. Ma'ama bihima minal gham, karena apa yang ada pada keduanya dari kebingungan dan kesedihan di kepala mereka, sehingga sudah tidak mempedulikan aku lagi, kata Safiyah. Qalat, beliau menceritakan, Safiyah menceritakan, fasami'tu ammi Aba Yasir, aku mendengar pamanku Abu Yasir berkata kepada ayahku Huyai bin Akhtab dengan pertanyaan, ahuwa huwa, apakah dia itu dia? Qala na'am wallah, benar demi Allah. Qala, berkata lagi pamanku, ata'rifuhu wa tuthbituhu, apakah engkau kenal dia dan engkau menetapkannya dengan yakin? Qala na'am, iya. Qala fama fi nafsik, qala fama fi nafsika minhu, kalau gitu bagaimana perasaanmu terhadapnya? Qala adawatuhu wallahi ma baqitu, sungguh aku akan memusuhinya terus selama aku hidup. Ini sepenggal kisah yang diingat oleh Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anha. Yani dia ingat betul bagaimana bapaknya dan pamannya membicarakan tentang Rasulullah SAW, dan keduanya yakin bahwa Rasulullah itu benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah, dan Rasulullah SAW benar-benar Rasul yang diberitakan dalam kitab mereka, dalam Taurat mereka, dalam ilmu mereka. Sehingga ditanya lagi oleh pamanku, huwa, apakah dia itu dia? Dijawab, na'am wallah, benar demi Allah, persis seperti yang diberitakan. Terus, apakah itu yang kau kenal Nabi yang akan datang? Iya. Kalau begitu bagaimana sikapmu? Ketika ditanya sikap, adawatuhu wallahi ma baqitu, aku akan memusuhinya demi Allah selama aku hidup. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, Yahud tetap Yahudi. Dalam keadaan dia tahu, yakin dengan kebenaran, tetapi tetap menentang kebenaran. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Jahadu biha, menentangnya, menolaknya dalam keadaan istaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan hati mereka meyakini kalau itu hak. Kenapa? Zulman wa uluwa, karena perbuatan zalim, karena kezaliman mereka, dan karena sombongnya mereka, gengsi untuk ikut, malu, tidak mau dia untuk mempermalukan dirinya ikut kepada Rasulullah SAW. Padahal dia adalah tokoh Yahudi, pimpinan Yahudi. Itu supaya kita kenal siapa Huyai bin Akhtab yang nanti akan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah tentang munafiqin, wa kana mimman adhafa ila yahudi mimman summiya lana minal munafiqin minal Aus wal Khazraj wallahu ta'ala alam. Dan kata Ibnu Ishaq, di antara orang-orang yang bergabung dengan orang Yahudi dari kalangan munafiqin, dari kalangan Aus dan Khazraj, yang disebut nama-namanya sebagai berikut. Dari kalangan Aus ada seorang dari Bani Amr ibni Malik ibni Aus. Kemudian dari Bani Laudan ibni Amr ibni Auf. Dan kemudian dari mereka ada Zuwa ibn al-Harith. Zuwa ibn al-Harith atau Zuwai ibn al-Harith. Dari Bani Habib ibni Amr ibni Auf ada seorang juga munafik yang bernama Julas. Namanya sudah ngikut namanya Yahudi, padahal dia bukan Yahudi. Julas Ibn Suwaid Ibn Samit dan saudaranya Harith. Julas adalah seorang yang kana mimman takhallafa an Rasulullah SAW, seorang yang waktu itu tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Kemudian dia berkata, la in kana hadzal rajul sadiqan la nahnu syarrun minal humur. Kalau orang ini benar di atas kebenaran, sungguh kami ini lebih jelek daripada keledai-keledai. Kata Julas.
Farafa'a dzalika min qawlihi ila Rasulullah sallallahu. Maka ucapannya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu oleh seseorang yang bernama Umair ibn Sa'ad, salah seorang mereka juga. Wa kana fi hijri Julas khalfahu ala ummihi ba'da abih. Karena dia dalam satu keluarga bersama Julas dari ibunya dan bapaknya, sehingga dia tahu ucapannya dan dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Umair ibn Sa'ad, "Wallahi ya Julas, innaka la habban nas ilayya wa ahsanahu 'indi yadan wa 'azzu 'ala an yusibahu shay'un yakrahu. Wa laqad qulta maqalatan la in rafa'tuha 'alayka la afdahannak." Kata Umair kepada Julas, "Demi Allah wahai Julas, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dan orang yang paling baik hubungannya dengan aku. Dan engkau adalah orang yang paling mulia, yang paling tidak pantas untuk ditimpakan kepadamu sesuatu yang kau tidak sukai. Walaqad qulta maqalatan." Tetapi engkau telah berkata dengan satu ucapan yang kalau aku bawa ucapan itu aku sampaikan kepada Rasulullah SAW, niscaya la afdahannak, niscaya akan dipermalukan engkau dan akan jatuh rendah. Wala in samattu, tetapi kalau aku diam, la yahlakanna dini, kalau aku diam hancur agamaku. Lihat, sahabatnya, teman dekatnya, orang yang sesungguhnya hubungannya sangat dekat dengan Julas. Tetapi karena dia masih punya agama, masih punya iman, dia berkata, "Ya Julas, memang engkau adalah orang yang paling baik, orang yang paling aku cintai, orang yang paling baik hubungannya dengan aku, yang paling banyak bantuannya kepadaku, dan aku paling tidak ingin menimpakan kejelekan kepadamu atau menimpakan sesuatu yang kau tidak sukai. Sungguh tidak akan aku menimpakan kepadamu sesuatu yang tidak kau sukai. Tetapi engkau telah berbicara dengan sesuatu yang kalau aku sampaikan kepada Rasulullah SAW, niscaya engkau akan jatuh rendah, dipermalukan. Yang diketahuan nifaknya. Tapi kalau aku tidak menyampaikan, aku yang akan rusak agamaku." Lihat, beliau antara dua perkara. Kalau menyampaikan, temannya akan jatuh. Kalau tidak disampaikan, agamanya yang rusak. Pilih yang mana? Pilih temannya yang jatuh atau pilih agamanya yang rusak? Tentunya agama lebih dipentingkan. Wa li ihdahuma aisar alayya min al-ukhra. Kata Umair ibn Sa'ad, sungguh salah satunya lebih ringan bagiku daripada yang lain. Salah satunya lebih ringan daripada yang lain. Yang lebih ringan tentunya adalah menyampaikan pada Rasulullah SAW, dan Allah mempermalukan Julas. Tidak peduli walaupun itu temanku, saudaraku, orang yang paling dekat denganku. Thumma masya ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berjalanlah Umair kepada Rasulullah SAW, kemudian dzakara lahu maqala Julas, menyampaikan kepadanya apa yang dikatakan oleh Julas. Bahwa Julas menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW atau apa yang dibawa oleh Nabi ini bukan kebenaran. Kalau saja yang dibawanya adalah hak, niscaya kita ini lebih rendah daripada keledai-keledai, lebih jelek daripada keledai. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka dipanggillah Julas. Ternyata halafa Julas billahi li Rasulih sallallahu alaihi wasallam, laqad kadzaba alayya Umair. Ternyata Julas berdusta, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan sumpah yang besar, demi Allah ya Rasulullah, sungguh Umair berdusta atas namaku, sungguh dia menuduhku dengan dusta, aku tidak mengucapkan apa-apa. Wa ma qultu ma qala Umair bin Sa'ad, sungguh aku tidak mengucapkan apapun apa yang diucapkan, apa yang diberitakan oleh Umair, itu aku tidak mengucapkannya sama sekali. Wallahi, demi Allah. Astagfirullahaladzim. Berani bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah untuk sesuatu yang dusta. Fa anzalallahu azza wa jalla fi, maka Allah pun menurunkan ayatnya, yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimatal kufri. Sungguh mereka bersumpah dengan nama Allah atas apa yang mereka katakan. Walaqad qalu kalimatal kufri, padahal mereka sudah mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Karena mereka berpura-pura masuk Islam tadinya, tetapi dengan ucapan kufur tadi mereka kembali kafir lagi.
Kafaru ba'da islamihim, mereka kafir setelah Islam mereka. Wa hammu bima lam yanalu, mereka menginginkan sesuatu yang mereka tidak akan mendapatkannya. Mereka menginginkan sesuatu yang mereka tidak akan mendapatkannya. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluh. Tidaklah mereka membalas dengan kejelekan kecuali karena mereka diberi kecukupan oleh Allah dan Rasulnya. Menggambarkan betapa jahatnya para munafikin, betapa jeleknya perangai munafik. Karena Allah katakan mereka berbuat seperti itu, ucapan-ucapan jahat, ucapan-ucapan kufur, justru karena Allah beri kecukupan pada mereka dan Rasulullah SAW memberikan kecukupan pada mereka, memberikan dakwah pada mereka, bimbingan-bimbingan yang baik untuk mereka, menyelamatkan mereka dari api neraka, justru dibalas dengan kejelekan. Air susu dibalas dengan air tuba. Illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Mereka tidaklah berbuat seperti itu kecuali karena Allah berikan kecukupan pada mereka dan Rasulullah juga memberikan pada mereka kebaikan min fadlihi. Fa in yatubu yaku khairan lahum. Kalau mereka mau taubat, niscaya akan baik buat mereka. Kalau mau taubat, maka akan baik buat mereka. Ini menunjukkan munafik pun diharapkan taubat. Allah masih menyatakan tentang munafik ini, kalau mereka mau taubat, maka itu akan baik buat mereka. Wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban alima. Tetapi kalau mereka berpaling, menolak, maka niscaya Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, dan mereka di dunia ini tidak memiliki pembela, enggak memiliki penolong. Demikian ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-74. Ini diriwayatkan tentang Julas yang mengucapkan bahwasanya kalau saja yang dibawa oleh Nabi itu hak, berarti kita ini lebih rendah daripada keledai-keledai. Kenyataannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah hak. Apakah berarti mereka lebih rendah dari keledai-keledai? Apakah para sahabat lebih rendah dari keledai-keledai? Tidak, demi Allah. Justru Julas yang seperti itu keadaannya. Termakan ucapannya sendiri. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, al-alim adaban alima dengan hamzah. Alim maknanya adalah muji'. Muji' menyakitkan. Qala Durrummah yasifu ibilan. Durrummah seorang penyair pernah menyebutkan satu syair, narfa' min suduri syamar dallatin yashukku jawhaha wahajjun alimun. Kita angkat dari sudur syamar dallatin yashukku wujuhaha wahajun alimu, mengenai wajah-wajah mereka wahajun alimu. Alim ini muji'. Ini sebagai keterangan saja dari Ibnu Hisham bahwasanya makna alim adalah muji', menyakitkan. Adaban alima, ini adab yang pedih, adab yang menyakitkan. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah, faza'amu an taba fahasuna taubatuhu hatta arafa minhu al-khair wal islam. Dikatakan, kata Ibnu Ishaq, kalimat za'amu yakni sesuatu yang belum dipastikan benarnya. Kalimat za'amah, za'amu annahu tab, katanya wallahu ta'ala alam bahwasanya beliau taubat dan baik taubatnya. Wa akhuhu al-Harith ibn Suwaid alladhi qutila al-Mujazzar ibn Diyad al-Balawi wa Qais ibn Zaid ahadu bani Sabay'ah yawm Uhud kharaja ma'al muslimin wa kana munafiqan falamma altaqa an-nas ada alaihima faqatalahuma thumma lahiqa bi Quraisy. Wallahu ta'ala a'lam. Ibnu Ishaq sendiri tidak jazima, tidak menegaskan, tetapi meriwayatkan dengan kalimat za'amu, mereka menganggap, sehingga wallahu ta'ala alam, kita tidak bisa pastikan. Qala Ibnu Hisham, wa kana al-Mujazzar ibn Ziyad qatala Suwaid ibn Samit fi ba'd al-huruf allati kanat bain al-Aws wal Khazraj. Falamma kana yawm Uhud talaba al-Harith ibn Suwaid ghirrata al-mujaddirin Ziyad liyaqtulahu بأبيه فقتله وحده وسمعت غير واحد لم يذكره في قتل
Uhud. Qala Ibnu Ishaq, qatala Suwaid ibn Samit Mu'ad ibn Afra ghailatan fi ghairi harbin ramahu bisahmin faqatalahu qabla yaumi Bu'ad. Ini riwayat-riwayat yang berbeda dengan yang tadi, bahwasanya dia dibunuh dalam pertikaian antar mereka. Karena sebelumnya ada hutang darah antara Aus dan Khazraj, kemudian dia terbunuh oleh orang yang merasa dendam di masa-masa lalu. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan insyaallah pada kali mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.